Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang mantan preman sekaligus pelatih tinju yang adiknya dihabisi oleh para begundal. Tanpa berlama-lama, kita gaskan saja ke ceritanya. Denny didatangi oleh dua preman kampung yang berniat meminta jatah keamanan. Akan tetapi, Denny yang tidak butuh keamanan dari dua orang preman tersebut, tentu ia pun menolak hingga terjadi baku hantam. Malam harinya saat dikontrakan, Denny tidak lupa menyaksikan pertandingan klub bola kesayangannya, yaitu PSIS Semarang. Terungkap fakta bahwa Denny ini berasal dari Semarang, yang mempunyai usaha di Jakarta, yaitu membuka tempat latihan tinju sekaligus menjadi pelatihnya. Di sisi lain, kita diperkenalkan adik Denny, yang merupakan ketua supporter kampung PSIS Semarang. Ketika pertandingan PSIS Semarang telah selesai, adik Denny memimpin pasukan untuk tawuran dengan supporter lawan. Namun sayangnya, di tengah tawuran antar supporter itu, adik Denny harus tewas karena terkena hantaman sajam. Di balik itu, terlihat Denny yang masih terlelap tidur. Ia pun harus terbangunkan oleh telepon dari sang ibu. Sang ibu mengatakan, kalau adik Denny telah tewas, Denny harus pulang ke Semarang sekarang juga. Mendengar hal tersebut, Denny dengan cepat berkemas untuk pulang ke Semarang. Di tengah perjalanan, Denny sempat mengingat kenangan masa-masa indah bersama dengan adiknya. Denny juga sangat sayang dengan adiknya, apalagi itu adalah saudara satu-satunya. Singkat cerita, Denny telah sampai di Semarang dan langsung memeluk sang ibu. Denny hanya bisa meminta maaf, karena selama ini ia tidak mampu melindungi si adik. Tak lama adik Denny pun dimakamkan. Terlihat Denny yang hanya bisa menahan tangisan, sambil berjanji pada diri sendiri kalau ia akan mencari si pelaku untuk membalas dendam. Selesai acara pemakaman, Denny kembali ke rumah untuk melakukan tahlilan. Di sini Denny dihampiri oleh sahabat lamanya yang bernama Victor. Dan ia pun langsung mengucapkan bela sungkawa kepada Denny. Kemudian Victor berjanji kalau dirinya akan membantu Denny menemukan pelaku yang telah menghabisi sang adik. Karena ternyata Victor ini merupakan seorang polisi. Di waktu Denny didatangi oleh dua rekan mendiang adiknya yang bernama Johnny dan Tawes, mereka berdua mengajak Denny ke markas mereka untuk membicarakan tewasnya sang adik. Namun Denny menolak karena ia harus ikut tahlilan mendiang si adik dulu. Selesai acara tahlilan, Victor si polisi sahabat Denny memberitahu kalau adik Denny telah menjadi ketua supporter PSIS di kampungnya. Setiap kali PSIS bertanding, para suporternya pasti melakukan tawuran dengan suporter yang menjadi lawan PSIS. Pihak kepolisian akan sulit mencari pelaku pembunuh adik Denny. Sebab si adik tewas ketika tawuran. Jalan satu-satunya untuk menemukan si pelaku, yaitu Denny harus bergabung dengan suporter PSIS, lalu mengikuti segala kegiatannya. Mendengar hal tersebut, Denny pun akan memikirkan lagi hal itu. Malam harinya, Denny melihat sang ibu terus menangis sambil memeluk foto si adik. Denny juga sempat melihat foto dirinya dengan si adik sebelum ia pergi ke Jakarta. Setelah berpikir cukup lama dan mengingat kenangan bersama mendiang si adik, akhirnya Denny pun memutuskan untuk menerima saran dari Victor, yaitu bergabung dengan supporter PSIS Semarang. Keesokan harinya, Denny terlihat mendatangi salah satu paguyuban Ngunjuk Ciu yang menjadi markas supporter. Ketika di dalam, banyak sekali anggota supporter PSIS yang terkejut dengan kedatangan Denny. Mereka semua takut kalau Denny menyalahkan mereka atas kejadian tewasnya si adik. Di waktu yang sama, Denny didatangi oleh Johnny dan Tawes, teman mendiang adiknya. Di sini Johnny bertanya, apakah kedatangan Denny untuk menyalahkan mereka? Denny menjawab tidak, sebab kedatangannya ke sini untuk bergabung dengan mereka. Bahkan, Denny juga mengajak mereka untuk tawuran lagi, melawan supporter PSS Sleman. Setelah pertandingannya melawan PSIS. Mendengar hal tersebut, semua orang di sana langsung bersorak-sorai karena sekarang mereka mempunyai pengganti mendiang si adik, yaitu Denny. Sore harinya, pertandingan PSIS Semarang dan PSS Sleman pun selesai. Ketika semua supporter bubar, Denny langsung saja membuat onar dengan menghajar salah satu supporter PSS menggunakan botol. Alhasil suasana menjadi ricuh dan sayangnya Denny harus ditangkap oleh polisi. Di tengah perjalanan menuju kantor polisi, tiba-tiba para polisi itu melepaskan Denny lalu memintanya agar segera pergi. Ternyata, itu semua adalah bantuan dari Victor sahabat Denny yang meminta agar para polisi tersebut melepaskan Denny. Kemudian, Denny berjalan sendiri untuk menuju ke markas. Sesampainya di sana,
terlihat hanya ada si Dinda si penjual ciu. Karena semua orang masih berada di stadion. Danny pun mengajak Dinda berkenalan, dan tampaknya mereka berdua saling menyukai. 1 jam kemudian, terlihat Danny yang sedang mengobrol dengan Johnny. Di sini, Johnny sangat yakin kalau supporter PSS akan menyerang markas mereka setelah apa yang tadi Danny lakukan. Namun, Danny sama sekali tidak takut dan ia sangat menunggu kehadiran mereka. Tak lama, benar saja apa yang Johnny katakan, karena supporter PSS datang untuk menyerang hingga terjadilah tawuran. Pada akhirnya berkat bantuan dari Danny, supporter PSIS dapat memenangkan tawurannya dengan supporter PSS. Mereka semua pun langsung merayakan kemenangannya di Paguchi yang sekaligus markasnya. Di sini, semua orang sangat menyukai Danny karena kehebatan dan keberaniannya. Bahkan, mereka sampai mengangkat Danny sebagai ketua baru, yaitu menggantikan mendiang adiknya. Tak berselang lama, Danny yang menyukai Dinda si penjual ciu, ia memberanikan diri untuk mengajaknya berkencan besok malam. Dinda juga yang menyukai Danny. Tanpa keberatan, ia menerima tawaran dari Danny. Saat dalam perjalanan pulang, Danny bertemu dengan Victor si polisi sahabatnya. Di sini, Victor meminta Danny agar sebaiknya jangan terlalu brutal, karena misi Danny hanyalah menemukan siapa pembunuh adiknya. Danny menjawab jika ia harus totalitas. Karena jika tidak begitu sampai kapanpun, ia tidak akan pernah menemukan si pembunuh adiknya. Pagi harinya, Danny pergi ke tempat latihan tinju langganannya dahulu. Di sini, Danny berlatih sangat keras demi menjaga kebugaran tubuhnya. Malam harinya, Johnny dan yang lain mengajak Danny untuk mengunjungi suatu tempat di mana para supporter musuh berkumpul. Sesampainya di sana, terlihat banyak sekali orang yang sedang taruhan sambil melihat tawuran antar supporter. Ternyata, tempat itu dikhususkan untuk tawuran para supporter Liga 1. Sehingga nantinya mereka tidak akan lagi tawuran di jalanan atau di depan stadion. Semua ini baru saja disepakati oleh masing-masing ketua dari supporter demi menghindari polisi dan yang lainnya. Panitia akan membuat turnamen tawuran dan pemenangnya akan mendapat hadiah cukup besar. Hanya PSIS lah yang belum mendaftar. Sehingga Danny sebagai ketua baru langsung mendaftarkannya. Malam ini adalah pertarungan antara supporter Persis Solo melawan supporter PSS Sleman. Danny diberitahu kalau supporter Persis ini adalah musuh PSIS. Bahkan adik Danny tewas saat tawuran dengan supporter Persis. Tak lama, supporter Persis memenangkan tawuran tersebut dan ini dia ketuanya yang bernama Jarwo. Kemudian Jarwo menghampiri Danny sambil mengatakan jika ia akan menunggu Danny di turnamen berikutnya. Danny menjawab kalau dirinya sangat menunggu momen itu dan ia juga akan segera menemukan pelaku yang telah menghabisi adiknya. Sepulangnya dari sana, Danny mendatangi Dinda si penjual ciu karena sebelumnya mereka telah janjian untuk berkencan. Hingga saat bertemu, karena totong Danny yang sudah lama tidak diasah, ia langsung mengajak Dinda untuk jeledet empret-empret. Pagi harinya, terlihat Danny yang sedang mengajak satu persatu anggota supporter PSIS di kampungnya untuk berolahraga. Danny melakukan hal tersebut supaya fisik mereka menjadi kuat untuk bisa memenangkan turnamen tawurannya. Tidak cukup sampai di sana, Danny membawa mereka semua ke tempat latihan tinju. Lalu, ia melatihnya dengan sangat keras. Malam harinya, terlihat Danny dan yang lain sedang nongkrong di Paguchi yang sekaligus markasnya. Di sini, Danny tidak memperbolehkan mereka minum yang aneh-aneh selain jus dan air putih. Ternyata beberapa jam lagi mereka akan bertarung dengan supporter Persija Jakarta sebagai turnamen pertama mereka. Danny bertanya pada Johnny apakah supporter Persija terlibat dalam kematian si adik. Johnny menjawab tidak, karena saat si adik Danny tewas, mereka sedang tawuran dengan supporter Persis yang diketuai oleh Jarwo. Sebelum pergi ke acara turnamen, Danny menyempatkan untuk bertemu dulu dengan Victor. Di sini, Danny memberitahu Victor kalau sekarang semua supporter Liga 1 sedang mengikuti turnamen tawuran yang diadakan di bawah tanah. Di sana juga banyak orang besar yang ikut taruhan demi menggandakan uangnya. Kemudian, Danny mengatakan kalau ia sudah mengantongi satu nama sebagai dalang yang telah menghabisi adiknya, yaitu Jarwo. Namun, Danny belum mempunyai bukti kuat, sehingga ia tidak bisa langsung membalaskan dendamnya. Tak berselang lama, Danny pun pergi ke tempat bawah tanah untuk memulai turnamen pertamanya. Terlihat di sana banyak sekali orang yang bertaruh antara supporter PSIS melawan supporter Persija. Hingga tanpa menunggu lama, pertarungan pun dimulai.
Sayangnya, dalam turnamen pertamanya ini, mereka harus kalah. Namun, itu tidak membuat Denny menjadi patah semangat. Dalam keadaan muka bonyok, Denny menyempatkan diri untuk menemui Dinda di rumahnya. Denny juga membawa seikat bunga yang membuat Dinda meleleh dan terjadi lagi hal-hal yang diinginkan lagi. Keesokan harinya, Denny pun kembali melatih fisik semua anggotanya dari mulai jogging, gym, dan tinju. Semua itu Denny lakukan agar mereka bisa memenangkan turnamen selanjutnya sampai bertemu musuh bebuyutan mereka, yaitu supporter Persis. Malam harinya, turnamen kembali dimulai. Kali ini, mereka harus berhadapan dengan supporter Persipur Purwodadi. Berkat latihan keras mereka dapat mengalahkan supporter Persipur. Di laga selanjutnya, kini mereka harus menghadapi supporter Dewa United. Di hari selanjutnya, mereka harus berhadapan dengan supporter Rans Nusantara. Dan mereka dapat mengalahkan supporter Rans Nusantara. Selesai bertanding, semua anggota supporter PSIS merayakan kemenangan mereka dengan berpesta di markas sembari menyanyikan yel-yel. Di hari berikutnya, PSIS harus berhadapan dengan supporter Persebaya Surabaya karena kekuatan mereka, akhirnya mereka dapat mengalahkan supporter Persebaya. Sebelum pulang, Denny dan anggotanya menonton pertandingan antara supporter Persis melawan supporter Persib. Terlihat Jarwo sang ketua supporter Persis bertarung dengan es sengat kejam, sehingga membuat Denny semakin yakin bahwa Jarwo adalah orang yang menghabisi adiknya. Di hari berikutnya mereka berhadapan dengan supporter Persik. Di tengah pertarungan terlihat Jarwo sedang menyaksikan, hingga ia pun dibuat sedikit takut saat melihat kehebatan Denny saat bertarung. Dan lagi-lagi merekalah pemenangnya. Keesokan harinya, Dinda tak sengaja melihat Denny yang sedang berbincang dengan Victor. Dinda terlihat sangat marah dan pergi menuju pagucinya. Setibanya Denny di paguci, Dinda langsung mengusir Denny karena Dinda menuduh Denny sebagai pengkhianat karena telah membocorkan rahasia supporter mereka ke Victor. Denny bersumpah bahwa dia dekat dengan Victor karena mereka bersahabat bukan karena menjual informasi. Saat keluar dari paguci, Denny langsung dihampiri oleh Jarwo dan Jarwo meminta Denny untuk masuk ke dalam mobilnya. Namun Denny menolak karena Jarwo adalah musuh bebuyutannya. Jarwo pun mengatakan kepada Denny bahwa dia punya bukti tentang siapa yang menghabisi adiknya. Akhirnya Denny pun mau ikut dengan Jarwo. Saat itu Jarwo menunjukkan foto Johnny yang sedang memegang jasad adik Denny di lokasi kejadian. Jarwo menuduh Johnny sebagai pembunuh adik Denny. Denny langsung murka saat mengetahui hal tersebut dan langsung mendatangi Johnny di tempat latihan. Sesampainya di tempat latihan, Denny langsung menghajar habis-habisan si Johnny. Dan Denny bertanya kenapa Johnny melakukan hal tersebut. Untungnya, Tawes dan pelatih tinju dapat melerai Denny. Kemudian Johnny bersumpah kalau dirinya bukan orang yang menghabisi adik Denny. Dan itu semua hanyalah fitnah. Johnny pun menceritakan kejadian saat adik Denny dengan percaya diri bisa mengalahkan supporter Persis yang sudah jelas mereka kalah jumlah. Hingga akhirnya adiknya pun dihajar habis-habisan oleh Jarwo sampai dirinya tewas. Setelah itu, Johnny dipaksa oleh Jarwo untuk memegang jasad adik Denny sambil tersenyum. Lalu Jarwo memfotonya. Itulah alasan kenapa Johnny tidak memberitahu Denny dari awal kalau Jarwo adalah orang yang telah menghabisi adiknya. Karena Johnny takut kalau Jarwo menyebarkan foto itu, kalau dia mengadukan kejadian tersebut. Akhirnya, Denny meminta maaf pada Johnny karena telah menghajarnya. Denny pun mendatangi Victor yang tengah frustasi karena dipecat dari kepolisian. Denny pun mengatakan kalau dia sudah mempunyai bukti kalau Jarwo adalah orang yang telah membunuh adiknya. Denny meminta bantuan pada Victor agar dia mau ikut bertarung nanti malam, supaya dapat mengalahkan Jarwo. Victor pun mengiyakan ajakan Denny karena ia sudah tidak menjadi polisi lagi. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ini adalah final pertandingan yaitu supporter PSIS melawan supporter Persis. Terlihat Denny dan anggotanya sudah siap untuk melawan supporter Persis yang diketuai oleh Jarwo. Sebelum bertanding, Jarwo mencoba menjatuhkan mental Victor dan Denny. Namun, bukannya jatuh, mereka malah semakin bersemangat hingga pertempuran pun dimulai. Jarwo pun terus-terusan menghajar Denny hingga tak berdaya. Dirasa Denny sudah berhasil dihabisi, Jarwo mengakui bahwa dialah yang telah membunuh adik Denny. Sekarang dia juga akan membunuh Denny dengan cara yang sama, seperti apa yang Jarwo lakukan pada adik Denny. Mendengar perkataan Jarwo, membuat Denny bangkit kembali dan menyerang Jarwo. Jarwo pun berhasil dijatuhkan oleh Denny. Namun, tak lama kemudian polisi pun datang dan menangkap mereka semua. Untungnya, Denny berhasil lolos karena terbukti tidak bersalah. Sementara itu, Jarwo ditangkap
dan dijatuhi hukuman karena telah terbukti menghabisi adik Danny. 2 hari kemudian, mereka merayakan kemenangannya di markas. Yang awalnya pura-pura, kini Danny malah menjadi nyaman dan memutuskan untuk selamanya bergabung dengan supporter PSIS Semarang. Danny juga mengumumkan kalau sebentar lagi dia akan menikahi Dinda. Ya, begitulah ceritanya teman-teman. Cerita ini hanya fiktif dan karangan belaka. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah positif dari cerita ini. Salam.